Pertanyaan berikutnya untuk malam ini adalah ingin bertanya, bagaimana kita menghadapi segala cobaan yang diberikan Tuhan tanpa mengeluh kepadanya? Pertama-tama perlu saudara ketahui bahwa Tuhan tidak pernah memberikan cobaan. Tuhan memberikan ujian kepada manusia. Yang memberikan cobaan itu adalah setan. Saya pernah jelaskan bedanya ujian dan cobaan itu di mana. Tapi pokoknya Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak memberikan cobaan. Tuhan memberikan ujian. Walaupun kadang-kadang Tuhan mengizinkan satu pencobaan terjadi sebagai bentuk ujian dari Dia. Misalnya dalam kasus Ayub. Ayub itu dicobai setan atau diuji Tuhan? Ayub itu dicobai oleh setan, tapi sekaligus diuji oleh Tuhan. Tuhan mengizinkan setan mencobai Ayub juga sebagai ujian dari Tuhan. Jadi penderitaan Ayub itu dari kacamata setan adalah sebuah cobaan, tapi dari kacamata Tuhan adalah sebuah ujian. Nah, kalau kita menghadapi ujian dari Tuhan, bagaimana supaya kita tidak mengeluh? Pertama-tama, saudara harus pikirkan, saudara itu anak Tuhan atau bukan? Saudara orang percaya atau bukan? Orang percaya sungguh-sungguh atau tidak? Saya tidak bicara saudara Kristen atau tidak. Karena kalau Kristen, ada banyak orang Kristen, tapi sebenarnya bukan anak Tuhan. Mereka masih anak setan. Mereka belum percaya Yesus. Kalau mereka sudah sungguh-sungguh terima Yesus, saudara sudah sungguh-sungguh terima Yesus, saudara adalah anak Tuhan. Nah, kalau saudara adalah anak Tuhan, maka saudara harus sadar bahwa ada janji-janji Tuhan yang diberikan khusus untuk anak-anaknya atau orang-orang percaya. Saya berikan dua janji. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, di sini diberikan. Allah tidak akan memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan. Artinya, pencobaan itu selalu mempunyai tingkatan di bawah kemampuan kita. Itu sesuatu yang menghibur kita. Dan pada waktu kita dicobai, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Dari atas dasar ini, pencobaan yang dialami oleh orang percaya, pasti orang percaya itu dapat menanggungnya. Kalau bagaimana kalau dia tidak dapat menanggungnya? Bagaimana sampai dia tidak dapat menanggungnya lalu sampai gila lalu sampai bunuh diri? Kalau dia sampai gila dan sampai bunuh diri dan bunuh dirinya berhasil, itu menunjukkan 1 Korintus 10 ayat 13 tidak berlaku bagi dia. Kalau 1 Korintus 10 ayat 13 tidak berlaku bagi dia, hanya ada dua kemungkinan. Apakah Tuhan bohong ataukah dia memang bukan orang percaya? Nah, Tuhan tidak mungkin bohong. Jadi kalau sampai ada orang yang gila karena masalah dan atau bunuh diri karena masalah dan bunuh dirinya berhasil, itu menunjukkan bahwa dia bukan orang beriman. Karena itu 1 Korintus 10 ayat 13 tidak berlaku bagi dia. Lalu ada janji Tuhan kedua untuk orang beriman adalah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ujung-ujungnya kebaikan bagi kita. Yusuf di dalam perjanjian lama, dia mengalami musibah oleh kebencian saudara-saudaranya. Dia dilempar ke dalam lubang sumur, setelah dikeluarkan, dijual ke Mesir, sampai di Mesir lagi difitnah oleh istri Potifar. Potifar tidak bisa bersikap adil. Potifar melemparkan Yusuf ke dalam penjara. Tapi saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi justru dari dalam penjara itulah dia bisa menafsirkan mimpi juru minum dan juru roti. Pada akhirnya dia menafsir mimpi Firaun. Lalu akhirnya Firaun memberikan kuasa bagi dia untuk berkuasa seluruh tanah Mesir. Nah, lalu akhirnya dia menyelamatkan banyak orang melalui posisinya sebagai Perdana Menteri di Mesir, termasuk saudara-saudaranya. Nah, dari situ kita bisa lihat waktu Yusuf bicara dengan saudara-saudaranya, dia bilang, bukan kalian yang menyuruh aku ke sini, tapi Tuhanlah yang menyuruh. Kalian telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tapi Allah mereka-rekakan yang baik kepadaku. Jadi di situ kita bisa lihat ada kejahatan dari saudara-saudara Yusuf, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Allah bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau saudara adalah anak Tuhan, saudara mengalami masalah, musibah, kesulitan, kesukaran, kedukaan, tapi saudara pegang janji Tuhan, Dia pasti akan menyediakan yang baik bagi saudara di balik duka cita itu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dia pakai duka cita untuk kebaikan kita. Karena itu kalau kita sudah merenungkan dua firman ini, mengapa kita mesti mengeluh?
Jangan mengeluh, sebaliknya bersyukur. Efesus pasal 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya.